Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juberiyah dengan dosen pengampu Muhammad Abdillah Ihsan, MA. Yang pertama ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ikhwan yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan yang berintikan demokrasi politik. Diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, yaitu pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan bertujuan membekali dan menetapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Dengan kemampuan dasar, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, bersikap kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, bersikap demokratis, dan berkeadaban. Yang ketiga yaitu karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan suatu hal berbeda dengan lainnya. Jamarah dan Zain menyatakan bagian-bagian karakteristik pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pemecahan masalah. Yang kedua, bisa dijalankan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri. Yang keempat, mengaitkan materi pembelajaran dan konteks kehidupan siswa yang berbeda. Yang kelima, mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah. Yang keenam, memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, menerapkan penilaian otentik. Yang keempat, ada tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis. Menurut pendapat The National Curriculum Council, pendidikan kewarganegaraan bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan bersikap yang diperlukan untuk menggali, membuat keputusan yang berpengetahuan, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sementara itu, Sanusi menyatakan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif untuk belajar mendewasakan diri, khususnya mengenai hubungan hukum
moral, dan fungsional antara para warga negara dan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya. Secara konsepsional dan komprehensif adalah mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional yang komprehensif, integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Yang terakhir itu ada ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga ada hak asasi manusia. Yang keempat kebutuhan warga negara. Yang kelima konstitusi negara. Yang keenam kekuasaan dan politik. Yang ketujuh Pancasila. Dan yang kedelapan ada globalisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.